Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Farudin dari Offering E PJKR FIKUM. Di sini saya akan membuat tugas bulu tangkis tentang membuat soal dari 3 materi. Yang pertama adalah etik dan kode etik wasit. Soal pertama, apa sikap yang harus dimiliki oleh seorang wasit dan menjalankan tugasnya? Untuk yang pilihan A, sombong dan arogan. B, rendah hati dan mau melayani pihak yang membutuhkan. C, mengutamakan kepentingan pribadi. D, tidak peduli terhadap pemain dan pelatih. E, selalu memihak tim yang lebih kuat. Untuk jawabannya adalah B, rendah hati dan mau melayani pihak yang membutuhkan atau bersifat adil. Yang soal nomor 2 adalah mengapa seorang wasit harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan bulu tangkis. Pilihan A, agar bisa memenangkan pertandingan sesuai keinginan. B, supaya bisa membantu pemain favorit yang menang. C, untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan yang berlaku. D, agar bisa mengabaikan protes dari pemain. E, supaya bisa memihak kepada tim dari negaranya sendiri. Untuk jawabannya C, untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan sikap netral dalam tugas seorang wasit? Pilihan A, tidak memihak kepada siapapun. Tanpa melihat asal pemain. B, selalu mendukung tim yang populer. C, memutuskan pertandingan berdasarkan keinginan penyelenggara. D, mengutamakan kepentingan penonton dibandingkan keadilan. E, memihak kepada pemain yang lebih berpengalaman. Untuk jawabannya A, tidak memihak kepada siapapun tanpa melihat asal pemain. Yang nomor 4, bagaimana seorang wasit harus bersikap dalam menghadapi tekanan? Untuk pilihan A, mengikuti permintaan dari pelatih dan manajer. B, mengabaikan aturan jika mendapatkan tekanan dari pihak luar. C, tetap tenang dan mengambil keputusan berdasarkan peraturan. D, memihak kepada tim yang lebih banyak supporter. E, menunda keputusan hingga ada arahan dari penyelenggara. Untuk jawabannya C, tetap tenang dan mengambil keputusan berdasarkan aturan. Soal nomor 5, mengapa seorang wasit harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik? A, agar bisa bernegosiasi dengan pemain dan pelatih untuk mengubah keputusan. B, supaya bisa lebih mudah meminta hadiah dari penyelenggara. C, untuk bisa menyampaikan keputusan dengan jelas kepada semua pihak terkait. D, agar bisa memberikan instruksi kepada tim tertentu untuk menang. E, supaya bisa menghindari konfrontasi kepada pemain dan media. Untuk jawabannya C, untuk bisa menyampaikan keputusan dengan jelas kepada semua pihak terkait. Untuk yang kedua adalah kode etik pelatih dan pendidik. Soal yang pertama, apa tujuan utama dari kode etik pelatih dan pendidik BWF? Untuk pilihannya A, menjamin bahwa pelatih memiliki sertifikat resmi dari BWF. B, memastikan lingkungan pengajaran yang positif dan menjunjung tinggi integritas badminton. Memberikan kebebasan penuh kepada pelatih untuk melatih sesuai keinginan mereka. D, menentukan teknik yang harus digunakan oleh semua pelatih. Untuk jawabannya B, memastikan lingkungan pengajaran yang positif dan menjunjung tinggi integritas badminton. Untuk alasannya, kode etik pelatih dan pendidik bertujuan untuk menjaga standar perilaku tertinggi dalam pelatihan dan pendidikan. Untuk soal yang nomor 2, siapa yang wajib mematuhi kode etik pelatih dan pendidik BWF? Pilihan yang pertama, hanya pelatih bersertifikat BWF. B, semua pelatih, manajer tim, pejabat tim, dan pemain yang mengambil peran sebagai pelatih di turnamen BWF. C, hanya pelatih yang memiliki peringkat tinggi dalam BWF. D, hanya pelatih yang melatih pemain junior. Untuk jawabannya B. Untuk alasan, kode etik ini berlaku untuk semua individu yang bertindak sebagai pelatih, termasuk pelatih resmi maupun yang tidak memiliki lisensi BWF.
Soal nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh manajer tim dalam turnamen BWF? Untuk pilihan yang A, memastikan semua pemain mendapat informasi teknis dan logistik yang diperlukan. B, menentukan strategi pemain sebagai seluruh tim. C, mengatur jadwal latihan secara bebas tanpa mengikuti peraturan turnamen. D, tidak perlu menghadiri rapat manajer sebelum turnamen dimulai. Untuk jawabannya A. Untuk alasan, manajer tim memiliki tanggung jawab utama untuk mendukung aliran informasi teknis antara wasit dan pemain serta memastikan kelancaran logistik seperti transportasi. Untuk yang nomor 4, apa aturan yang berlaku bagi pelatih saat duduk di belakang pemain dalam pertandingan? A. Boleh memberikan instruksi kapan saja selama pertandingan berlangsung. B. Dapat berpindah tempat kapan saja sesuai keinginan. C. Harus tetap duduk di kursi yang disediakan kecuali pada interval yang disetujui. D. Bebas menggunakan perangkat elektronik untuk komunikasi dengan pemain. Untuk jawabannya yaitu C. Dikarenakan pelatih harus tetap duduk di kursi yang telah disediakan di belakang pemain selama pertandingan, kecuali saat interval yang diizinkan. Jika ingin berpindah tempat, mereka hanya boleh melakukan saat shuttlecock tidak sedang dimainkan. Untuk soal yang nomor 5, apa yang termasuk dalam pelanggaran serius terhadap kode etik pelatih dan pendidik? Untuk pilihan pertama, memotivasi pemain dengan semangat tinggi. B. Menggunakan metode pelatihan yang sesuai dengan kondisi pemain. C. Berkomentar negatif atau merusak reputasi olahraga melalui media atau media sosial. D. Memberikan instruksi kepada pemain dengan suara pelan saat shuttlecock sedang dimainkan. Untuk jawabannya C. Dikarenakan kode etik secara tegas melarang pelatih untuk membuat komentar negatif atau mempertanyakan integritas pihak lain, termasuk untuk menjaga citra positif badminton dan menghindari konflik yang tidak perlu. Selanjutnya, untuk kode etik pemanfaatan. Yang nomor 1, apa tujuan utama dari kode etik pemain BWF? Untuk pilihan yang A, untuk memastikan pemain mendapatkan keuntungan finansial dari turnamen. B. Untuk melindungi hak pemain, menjaga integritas badminton, dan memastikan turnamen berjalan adil. C. Untuk memberikan kebebasan penuh bagi pemain dalam bertindak selama pertandingan. E. Untuk mengatur strategi permainan setiap pemain. Untuk jawabannya adalah B. Dikarenakan melindungi hak pemain, menjaga integritas badminton, dan memastikan turnamen berjalan adil. Untuk alasannya, kode etik pemain BWF dibuat untuk memastikan bahwa semua pemain diperlukan adil dalam turnamen. Untuk yang nomor 2, siapa saja yang tunduk pada kode etik pemain BWF? A. Hanya pemain profesional. B. Hanya pemain yang masuk 10 besar. C. Semua pemain yang berpartisipasi dalam turnamen yang disetujui BWF. D. Hanya pemain yang mendapatkan undangan khusus dari BWF. E. Pemain yang memiliki sponsor utama dari BWF. Untuk jawabannya adalah C. Dikarenakan kode ini berlaku untuk semua pemain yang ikut serta dalam turnamen resmi BWF tanpa memandang peringkat atau status profesional mereka. Untuk yang nomor 3, apa yang tidak diperbolehkan terkait dengan pengunduran diri dari turnamen? A. Mengundurkan diri karena alasan sakit atau cedera dengan bukti yang sah. B. Mengundurkan diri setelah publikasi undian tanpa alasan yang jelas. C. Mengundurkan diri karena dilarang oleh federasi negara asal. D. Mengundurkan diri sebelum mendaftarkan ke turnamen berikutnya. E. Mengundurkan diri karena masalah perjalanan yang tidak dapat dihindari. Untuk jawabannya B. Dikarenakan pemain tidak boleh mengundurkan diri dari turnamen tanpa alasan yang sah seperti cedera, sakit, atau keadaan darurat yang lainnya. Nomor 4 yaitu apa yang harus dilakukan pemain sebelum meninggalkan lapangan setelah pertandingan. A. Langsung merayakan kemenangan tanpa menyapa lawan. B. Mengabaikan wasit dan meninggalkan lapangan. C. Berterima kasih kepada pejabat teknis dan berjabat tangan dengan lawan serta wasit. D. Hanya menyapa pelatih dan timnya sendiri. E. Mengeluhkan keputusan wasit sebelum keluar lapangan. Untuk jawabannya C. Karena pemain diharapkan menunjukkan sportivitas dengan memberikan penghormatan kepada lawan dan pejabat pertandingan sebagai bentuk etika dalam olahraga.
Untuk yang terakhir yaitu bagaimana pemain seharusnya bertindak selama pertandingan. A. Bertindak sportif dan menghormati aturan yang berlaku. B. Mempengaruhi keputusan wasit dengan gerakan tangan atau raket. C. Menggunakan kata-kata kasar untuk menunjukkan ketidakpuasan. D. Bermain tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. E. Mengabaikan instruksi dari wasit jika merasa dirugikan. Untuk jawabannya A. Dikarenakan pemain harus menjaga perilaku yang profesional dan sportif selama pertandingan, karena tindakan mereka diawasi oleh banyak pihak, termasuk penonton dan media. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.